Bapak, Ibu, serta saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kita wujudkan puji syukur pada Tuhan, di mana dalam situasi pandemik COVID-19, kita dapat berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, walaupun di dalam kita berbakti pada Tuhan melalui online. Bapak, Ibu, pada ibadah pagi hari ini, dipimpin oleh Bapak Pendeta Yuedi Kumarianto. Untuk itu Bapak Ibu kami undang untuk bangkit berdiri. Mari kita nyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 15, kita nyanyikan bait yang pertama. Berhimpun semua menghadap Tuhan dan puji Dia segala pergumulan diganti kedamaian yang Marilah ibadah ini kita serahkan kepada Tuhan. Kita mengambil saat teduh. Dan masing-masing dari kita mengaku demikian, bahwa sumber pertolongan kita datangnya dari Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Ia tidak pernah meninggalkan karya tangannya, karena kasih setianya yang kekal. Damai sejahtera dari Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus kiranya ada di tengah-tengah jemaatnya. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Yang menjadi tema pada ibadah kali ini terambil dari Ibrani 11 ayat 11 yang demikian. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu walaupun usianya sudah lewat. Karena itu ia menanggap Dia yang memberikan janji itu setia. Inilah saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa iman menjadi dasar segala sesuatu yang boleh kita bangun melalui ibadah. Karena itu mari kita sambut dengan kita pujikan bersama dari PKJ nomor 264 bait yang pertama. Apalah arti ibadahmu?
Yang dikasih Tuhan, saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang terambil dari kitab Kejadian 18 ayat 1 sampai 15 yang doa dan pembacaannya akan disampaikan oleh majelis jemaat. Disilakan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saatnya kita akan mendengarkan sabda Tuhan yang kudus. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, terlebih dahulu kita minta tuntunan dari Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah, Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kami bersyukur Bapa, pada pagi hari ini, di hari turunnya berkat Bapa, kami berkumpul untuk beribadah di tempat ini. Bapa yang rahmani, sebentar kami akan mendengarkan sabda Tuhan yang kudus. Pimpin hati kami Bapa, kami siapkan hati kami untuk mendengarkan sabda Tuhan yang kudus. Bila sabda Tuhan yang akan kami dengar menjadikan kekuatan bagi iman kami dan termeteraikan dalam loh hati kami. Bapak pendeta yang akan membentangkan sabda Tuhan, beri hikmat dan kebijaksanaan, urapi dan kuasa-Mu ya Bapa, sehingga apa yang disampaikan janganlah kehendaknya, tetapi kehendak-Mu lah yang terjadi. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita dengarkan firman Tuhan dalam Kejadian 18 ayat 1 sampai 15. Demikian kebenaran firman Tuhan. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka. Lalu sujudlah ia sampai ke tanah serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapatkan kasih Tuanku, janganlah kiranya melampaui hamba-Mu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah ku ambil sepotong roti, supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hamba-Mu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 suka tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dade dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu. Lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan biarikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak, sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal, katanya, "Aku tidak tertawa," sebab ia takut. Tetapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Demikianlah Bapak Saudara firman Tuhan. Berbahagialah kita sudah mendengar firman Tuhan, terlebih dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari.
Amin. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, salam. Puji Tuhan, hari ini kita bersama-sama bisa melaksanakan ibadah. Dan yang menjadi tema saat ini adalah merespon kehadiran Allah. Merespon kehadiran Allah. Nah, kenapa saudaraku yang dikasihi Tuhan sebagai orang Kristen, sebagai jemaat Tuhan perlu merespon kehadiran Allah? Bukankah kita menyadari dan mengimani bahwa Yesus Kristus, Allah yang hidup itu tinggal dalam kehidupan kita semua? Hanya pertanyaannya saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita merespon kehadiran Allah itu? Dalam bacaan kita dalam kitab Kejadian 18 tadi, mempresentasikan, menghadirkan sosok Abraham yang menerima kehadiran Allah. Dalam narasinya diungkapkan di situ bagaimana ketika Abraham duduk di kemahnya, ada 3 figur datang menghampiri kemah Abraham. Dari 3 oknum tadi ada satu adalah Allah, di mana Allah bersama malaikatnya mendatangi Abraham, mendatangi kemah Abraham. Itu artinya juga menghadiri rumah Abraham. Kita lihat bagaimana Abraham merespon kehadiran Allah itu nampak ketika ada datang itu Abraham sujud syukur menghadap Tuhan. Padahal kita tahu bahwa kehadiran Allah di situ seakan-akan terlihat bahwa Abraham tidak siap, tetapi rupanya Abraham bisa memanage, bisa mengelola hatinya, mengelola hidupnya, sehingga ia dapat menyambut kehadiran Allah dengan sujud syukur. Sujud syukur itu menampakkan bagaimana dia sangat hormat, menghargai sebagai tamu Allah. Allah yang bertamu kepada Abraham. Sehingga ini saudaraku sebagai teladan bagi kita orang Kristen, terpanggil untuk sujud syukur dalam kehadiran Allah dalam kehidupan kita sehari-hari. Ternyata sambutan Abraham dalam kehadiran Allah tidak hanya sujud syukur, saudaraku. Ia dikatakan bahwa jangan lalui, berikan kasih-Mu Tuhan. Sehingga atas ungkapan itu pada berikutnya kita lihat di situ bahwa Abraham sampai seakan-akan tergopoh-gopoh mau memberikan sajian. Ia datang mengambil bujangnya, kemudian mengambil lembu muda dan juga menyuruh Sarah istrinya untuk mengolah adonan menjadi roti bunda dikatakan. Ini nampak bahwa dalam menyambut kehadiran Allah, ia ingin memberikan sajian istimewa yang terbaik. Walaupun diawali saudaraku, ya mampirlah Tuhan sebelum Tuhan melanjutkan perjalanan, mampirlah. Artinya bahwa Abraham juga welcome, terbuka terhadap Allah. Nah, ini penting saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai jemaat Tuhan harus sikap terbuka terhadap Tuhan.
Walaupun mungkin sikap kita terlihat istimewa, memberikan jamuan kepada Tuhan, kalau hati tidak terbuka, percuma. Tidak dikuasai oleh kuasa kehadiran Allah, bisa kuasa yang lain yang mengganggu pikiran kita. Dan Abraham nampak, saudaraku, kalau dalam perjanjian lama, perjanjian baru, ia merasakan hadirat Allah, ia mengutamakan Allah, ia mencari kerajaan Allah dulu dalam hidupnya. Karena saudaraku, bagaimana dengan kita, bagaimana jemaat kita, bagaimana dengan pribadi kita? Kita boleh merujuk pada teladan Abraham yang menyambut kehadiran Allah dalam hidup kita, untuk memberikan yang istimewa dalam hidup kita. Mungkin adalah sikap kita, mungkin bagaimana kita bersikap sujud syukur, rendah hati, dengan penuh hormat, dengan mengutamakan Allah segala sesuatu yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga yang kita lakukan bukan karena keakuan kita, tapi kita bertindak, kita berkarya karena di samping itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, di samping Abraham dan keluarganya menjamu Allah, berikan hormat secara istimewa, tidak terasa, saudaraku, ternyata Abraham juga menampakkan, menyajikan keadaan keluarganya. Nampak ia mau bekerja sama dengan istrinya Sarah. Istri, tolong masakkan, tolong ini buat roti. Nampak bahwa kehidupan keluarga Abraham menunjukkan keluarga yang harmonis. Jadi menyambut kehadiran Allah ini nampak bahwa diperlihatkan atau dipersembahkan suasana kerukunan, keharmonisan dalam keluarga. Ini tanda-tanda, saudara. Mungkin saudaraku ingat kenapa ia menghadirkan kerukunan dalam keluarga Abraham. Ya, kalau kita tarik ketika Tuhan Yesus khotbah di bukit, dikatakan berbahagialah mereka yang membawa damai, membawa kerukunan, karena akan disebut sebagai anak-anak Allah. Bukankah kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai keluarga Kristiani, sebagai pribadi Kristiani, sudah diangkat menjadi anak-anak Allah? Karena itu seharusnya kita semua menghadirkan sikap mau berdamai dengan diri, dengan sesama, dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak. Itulah wujud keharmonisan, sehingga menyambut kehadiran Allah itu pun dengan sikap menunjukkan keluarga kita yang harmonis, keluarga kita yang rukun, keluarga kita yang berdamai. Dan itulah, saudaraku, bagian dari menyambut kehadiran Allah. Nah, saat ini kita bersama-sama masih dalam bulan kesaksian. Bukankah rukun dalam keluarga, rukun dalam jemaat, rukun dalam apa yang kita lakukan bersama karena untuk Tuhan, ini menjadi bagian dari menyambut juga kehadiran Allah. Dan satu hal yang juga penting, saudaraku, Tuhan Allah hadir membawa berkat. Kalau di sini tadi mengingatkan bahwa janji Allah akan tergenapi. Hai, setahun lagi aku ke sini, bahwa Sarah istrimu akan melahirkan atau akan mempunyai anak. Walaupun Sarah mentertawakan, bagaimana mungkin aku sudah tua akan punya anak? Tapi janji Tuhan tergenapi. Artinya kehadiran Allah melengkapi kehidupan kita, melengkapi dan juga menyertai kehidupan jemaat. Sehingga dalam suasana mungkin kekhawatiran, ketidakpunya harapan seperti Sarah atau hopeless, tapi kehadiran Allah membawa berkat, membawa kepastian. Kata mari, saudaraku, sebagai jemaat Tuhan, sebagai pribadi milik Tuhan Yesus Kristus, saat ini dalam suasana yang masih pandemi corona ini, kita tetap menerima kehadiran Allah dalam kehidupan keluarga kita. Dengan sujud syukur, dengan mewujudkan apa yang bisa kita lakukan terbaik buat Allah, dengan menghadirkan keluarga kita yang rukun, jemaat kita yang rukun. Mari
kita sambut kehadiran Allah dengan sebaik-baiknya. Tuhan berkati. Amin. Marilah kita bersama-sama mengambil saat teduh. Hadirlah dalam kehidupan kami ya Tuhan. Amin. Saatnya kita akan bersama-sama mengungkapkan pengakuan iman rasuli yang akan disampaikan oleh Majelis Jemaat. Disilahkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memberikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Melalui kita akan memberikan persembahan yang akan dipandu oleh Majelis Jemaat. Disilahkan. Bapak Ibu yang terkasih, mari bersama-sama kita mengumpulkan persembahan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan kita akan dasari persembahan kita pada pagi hari ini yang demikian firman Tuhan. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah dan bayarlah nasarmu kepada yang maha tinggi. Bersamaan kita mengumpulkan persembahan, kita barengi dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 403 bait pertama. Mari kita berdoa. Segala puji syukur dan kemuliaan bagi-Mu ya Tuhan, yang kami yakini hadir dalam kehidupan jemaat Tuhan, dalam pribadi dan juga pelayanan di jemaat ini. Kiranya kami jemaat Tuhan dapat menyambut kehadiran Tuhan dengan seperti yang diungkapkan oleh Abraham, dengan sujud syukur, dengan mengakui berikan yang terbaik bagi kemuliaan nama Tuhan. Kata ya Tuhan, kami serahkan seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan nantiasa menyertai kehidupan mereka. Demikian juga bangsa negara kami tercinta Indonesia kami serahkan kepadamu.
Terlebih lagi dalam masa pandemi ini, tolong ya Tuhan, supaya ini boleh berakhir dan kami hidup dalam suasana kepastian dalam Tuhan, dalam suasana sehat jasmani dan rohani. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan juga persembahan yang sudah kami haturkan. Terimalah dan kuduskanlah, biarlah boleh berguna bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing, kami mohon penyertaan-Mu. Biarlah dengan demikian kami boleh menyerahkan hidup kami dalam Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Marilah kita bersama menerima berkat yang demikian. Kiranya kasih karunia damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai memberkati jemaatnya dalam merespon kehendak Allah dalam hidup sehari-hari. Yakinlah Tuhan memberkati hari ini sampai selama-lamanya. Amin.